Pemirsa dimanapun Anda berada, jumpa lagi kita masih bersama Lapak 195 Kediri. Kali ini saya mau mengulas tentang parametrik digital dan parametrik analog. Seperti kita ketahui bahwa parametrik adalah efek audio mobil miniatur ataupun bisa juga dipakai rumahan. Di depan saya sudah ada equalizer parametrik digital dari db Quad dan dari ADS ini masih semi digital, bisa dibilang masih analog. Sebagai pemahaman awal, apa sih parametrik, apa sih equalizer? Parametrik itu hanya efek audio saja atau disebut tone control dalam bahasa rumahan. Kalau equalizer parametrik, equalizernya itu ada karaoke-nya. Jadi ini gabungan karaoke mic dengan efek audio. Saya mulai dari parametrik digital, pemirsa. Di sini ada menu volume, fader, treble bass, echo, sama echo mic. Di sini menu digitalnya, ada modenya, mode Bluetooth, mode CD, mode aux. Jadi tergantung inputnya dari belakang ini, apakah input CD, input aux, atau dari Bluetooth. Dua equalizer parametrik ini sudah Bluetooth semua. Perbedaannya ada pada digital ya, semuanya sudah digital. Ini misalnya volume, ini sudah digital semua. Dia start di volume 20. Terus kita angkat sampai keluar angkanya. Ini fader, bass, treble-nya semuanya sudah digital. Kalau yang ini masih analog, yang digital hanya USB-nya saja. Saya membandingkan equalizer parametrik digital dan analog. Saya akan mengulas kelebihan dan kekurangannya. Tentu saja kalau sudah digital, transmit datanya ke Bluetooth jauh lebih cepat daripada analog. Terlihat dari potensionya, bisa diukur sesuai digitalnya. Dia lebih bersih, lebih mudah diatur. Bluetoothnya tidak ada jeda. Untuk yang masih analog ini, Bluetoothnya kecepatannya tidak secepat yang digital. Transfer datanya jauh lebih lambat dari yang digital. Untuk yang digital, kekurangannya dia start di angka 20, jadi angkatan volumenya jauh lebih kecil dari
potensio analog. Jadi kalau ini volume separuh, yang analog baru 1/4-nya, kurang lebih begitu. Dan jika rusak, ini mesinnya sangat kecil sekali seperti HP, untuk servisnya jauh lebih sulit. Untuk analog ini angkatan potensionya jauh lebih besar, katakan volume 1/4 aja udah suaranya sudah sangat kencang, dan dia kalau rusak lebih mudah diperbaiki dibanding yang digital. Di sini sub terpisah. Kalau digital subnya ikut bass, jadi ikut volume bass, meskipun pisah dia volumenya ikut volume bass, volume digital. Ini menjadi sedikit kelemahan dari digital. Untuk input dan outputnya, bagian belakang hampir semua parametrik sama, baik yang digital maupun analog. Jadi kalian mau menggunakan equalizer parametrik yang digital maupun analog, semua ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing, sesuai selera saja dan sesuai kebutuhan. Dapat kita simpulkan, jika kalian menggunakan parametrik digital, kecepatan Bluetooth-nya jauh lebih cepat, tidak ada nge-lag maupun jeda. Volume potensionya semua diatur secara digital, lebih bersih daripada analog. Kekurangannya, dia pada angkatan potensionya jauh lebih kecil, dan jika rusak sangat sulit untuk diperbaiki. Jika kalian menggunakan yang analog ini, angkatannya jauh lebih kencang, 1/4 aja sudah volume keras banget, mudah diperbaiki. Namun jika kalian sambungkan ke Bluetooth, mungkin ada jeda-jeda, mungkin ada putus-putusnya karena tidak secepat digital. Kalau saya pribadi, saya lebih mengutamakan suara, jadi saya lebih ke analog saja. Saya sambungkan ke kabel. Jadi kalian bisa pilih mau pakai yang parametrik analog ataupun digital untuk audio mobil kalian, maupun kebutuhan miniatur juga bisa dipakai untuk rumahan. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan share. Bila ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Bapak 195 Kediri selalu menanti kehadiran Anda. Jangan lupa belanja. Sampai jumpa.